Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat 188 dari surat Al-Baqarah. Ini sudah agak lama, 1 bulan mungkin ya. Ayat 187 terakhir itu pembahasan tentang ketentuan ibadah puasa dan bagaimana asal usul ya fardu puasa dulu itu ya. Kita masuk ayat 188. Ayat 188 itu menunjukkan bahwa Islam yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentu saja dengan Al-Qur'an yang kemudian sampai sekarang kita warisi ya, itu punya proyeksi yang jauh sekali. Kalau masa Rasulullah SAW peristiwa yang terkait dengan ayat 188 itu barangkali sederhana, simple. Tapi apa yang terkandung dalam ayat ini ternyata sekarang sedang menjadi persoalan besar. Kita baca dulu saja isinya apa ayat ini. Mungkin boleh juga nanti dilihat di terjemahan dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha wal
walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wala ta'kulu amwalakum. Wawunya itu wawu istinaf ya. Karena topiknya itu beda. Ya. Kalau topiknya sama dengan pernyataan atau ayat sebelumnya, maka wawunya itu boleh jadi adalah wawu ataf. Wawu itu kan huruf artinya dan. Jadi kalau urusannya itu sama dengan urusan sebelumnya, wawu itu disebut wawu ataf. Jadi dannya itu kembali ke topik sebelumnya sama. Tapi kalau beda dalam bahasa Arab itu namanya wawu istinaf. Itu kelebihannya bahasa Arab. Untuk apa? Supaya enak bacanya itu tetap dimulai dengan waw dan. Padahal nggak punya arti dia. Waw di sini tidak punya arti. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh. Kalau sudah titik nggak boleh dan. Kalau sudah kan gitu. Dalam bahasa Arab masih bisa. Supaya apa? Enak diucapkannya. Maka dan itu wow itu masih dipergunakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara batil. Jangan kalian makan harta kalian, itu artinya karena di situ ada bainakum. Itu artinya jangan kalian makan amwala ba'dikum atau amwala sodikikum atau amwala apalagi qarabatikum. Jangan kalian makan harta saudara kalian, harta teman kalian, harta kerabat kalian. Atau kalau bainakum kalian ini dimaknai luas, kembali kepada manusia karena yang diajak berbicara itu adalah manusia. Kalian di sini adalah manusia, maka jangan kalian makan harta orang lain, harta manusia, amwala ghairikum bil batil, dengan cara yang batil. Kalau sampai di sini saja, ayat ini tidak punya proyeksi. Ya wis pokoknya jangan makan harta orang lain dengan cara batil. Enggak ada proyeksinya dari dulu. Itu sudah tahu kita itu. Manusia sudah diberikan syariat untuk itu. Ayat ini qila nuzilat hadhil ayah fi Imri'il Qais ibni Aish al-Kindi idda'a alaihi Rabi'at ibnu Abdan al-Hadrami inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardan
annahu ghalabani 'alaiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil hadrami alaka bayyinah qala la qala falaka yaminu fantalaqa liyahlifa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma in halafa ala malihi liyakulahu zulman layal qayannallaha wa huwa anhu mu'ridun. Di bawahnya hampir sama mananya, cuma saya nanti mengambil yang riwayat yang di atas itu bagian dari pernyataan Rasulullah SAW. Kalau di bawah lebih singkat. Qila innahu nazala fi Abdan ibni Ashwa al-Hadrami idda'a amalan ala Imri'il Qais al-Kindi wa tasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ankara Imru'ul Qaisi wa arada ay yahlifa fa nazalat hadhil ayah fa kaffa 'anil yamin wa hakama 'abdan fi ardihi wa lam yukhasimhu. Ayat ini turun ya, terkait dengan sengketa dua orang sahabat Nabi, namanya kalau di atas itu Umrul Qais bin Aish al-Kindi, di bawah disebutnya dengan Umrul Qais, dengan Rabi'ah bin Abdan al-Hadrami. Kalau di bawah ditulis bukan Rabi'ah bin Abdan tapi Abdan bin Ashwa ya. Al-Hadrami sama Al-Hadrami. Nah, dua orang ini bersengketa gitu ya. Bersengketa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrul Qais ya Al-Kindi ini menyatakan, mengklaim tanah satu petak ini milik saya. Umrul Qais tahu ada yang keklaim sebuah atau sepetak tanah, maka dia menyangkal, bukan, ini milik saya. Maka kemudian Umrul Qais ini, maaf, siapa namanya, Abdan ini kemudian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, saya punya tanah, ya, tapi ternyata diakui juga oleh orang lain namanya Umrul Qais. Kata Rasulullah SAW, kamu punya bukti? Enggak punya. Siapa yang menempati? Ini yang menempati itu adalah Abdan bin Ashwa al-Hadrami. Jadi yang menempati itu al-Hadrami. Nanti itu menjadi cara Islam untuk menentukan siapa yang lebih dulu menempati itu ya miliknya. Tapi kemudian Umrul Qais menyangkal ya. Maka kata Rasulullah SAW, karena sama-sama nggak punya bukti. Dulu kan ada surat tanah ya, apa buktinya kan gitu, nggak ada surat tanah. Sekarang sudah ada surat tanah.
Karena nggak ada buktinya. Buktinya tuh orang tahu aja itu tanahnya digarap gitu ya. Tapi karena tanah itu seperti itu ya akhirnya ada saling klaim. Ketika Imrul Qais menolak klaim itu, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdan, ya sudah gini, dia kalau mau mengklaim, menyangkal ya, tanah yang kamu tempati itu, dia harus bersumpah. Kalau dia sumpah, maka ya itu miliknya. Sebelum sebelum Imrul Qais ini bersumpah, ya, turunlah ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil batil. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Maka sebelum Imrul Qais itu bersumpah, ayat ini turun. Diurungkan niatnya, nggak berani. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in halafa ala ma'lihi liyakulahu zulman la yalqayannallaha wa huwa anhu muridun. Kalau dia berani bersumpah untuk melakukan klaim atas tanah yang ada padamu saat ini, padahal itu tahu dia kalau itu adalah salah, batil, maka pasti dia akan nanti bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menemuinya berpaling daripadanya. Ini pada sama-sama orang iman, sama-sama orang yang sholat, ini sama-sama orang yang melaksanakan ibadah dengan baik. Orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ya. Coba dilihat surat Yunus mungkin ayat 28. Coba dilihat. Bunyinya itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang sudah berbuat ihsan. Ihsan itu sudah iman, sudah menjalankan syariat, barulah kemudian dia bisa ihsan. Meskipun dalam bahasa Indonesia ihsan itu diartikan biasa-biasa saja, baik itu saja. Tapi dalam istilah agama Islam, ihsan itu baiknya sudah melampaui keimanan yang kuat, ya, ketekunan menjalankan syariat yang baik, baru dia bisa ihsan. Itu ihsan dalam bahasa Arab. Maka kata Allah, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang sudah berbuat ihsan, berbuat baik, beriman, beramal soleh, baru nanti dia bisa ihsan. Itu pun belum tentu semua bisa ihsan. Tapi Allah menyatakan lilladzina ahsanul husna. Ayat 28 ya. Kok tereng ketemu? Lilladzina ahsanul husna, surat Yunus. Ayat pinten? Ya sampean goleki bukan. Yo cita-cita ayat dukur-dukure ngono. Masuk angel ketemu lilladzina ahsanul husna, enggak perlu saya carikan. Dua? Oh, 26 lagi. Bagi orang yang saya bukakan sini ya. Makanya kalau di dalam
apa namanya, terjemahan bahasa Arab itu berbuat baik, 26 ya. Ini carikan ini. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang sudah berbuat ihsan, pasti dia mendapatkan al-husna. Al-husna itu sighah mubalaghah. Napa sighah mubalaghah itu? Dalam bahasa Indonesia itu apa? Jadi ungkapan yang ada palingnya itu ya. Paling. Ya, bentuk asalnya hasanah. Hasanah itu sighah mubalaghahnya husna. Biasanya kita kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita doanya begitu, Allah memberinya berlipat ganda, maka disebut oleh Allah lilladzina ahsanul husna. Orang-orang yang sudah berbuat ihsan, dia mendapatkan al-husna, yang terbaik. Maka di sini artinya tadi apa? Surga yang mana tadi? Ada pahala yang terbaik. Surga yang terbaik. Bagi orang-orang yang sudah berbuat ihsan, dia akan mendapatkan surga yang terbaik. Itu husna. Itu sighah mubalaghah dari hasanah. Hasanah itu bentuk muannas. Kalau bentuk muzakkarnya itu hasanun. Kalau hasan, maka sighah mubalaghahnya ahsan. Gitu ya. Nanti dalam surat apa itu? Surat Fussilat mungkin ya. Itu disebutkan ya. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bagi orang-orang yang sudah berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala terbaik, surga. Surga yang terbaik. Wa ziyadah, dan dapat bonus juga. Ziyadah itu artinya apa? Dan tambahannya. Ziyadah itu kalau tambahannya itu kurang ini, ya itulah terjemahan bahasa Indonesia. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan yang terbaik, surga yang terbaik, waziyadah, dan bonusnya. Kata Rasulullah SAW tentang ayat ini, al-husna hiyal jannah. Yang dimaksud husna itu adalah surga. Waziyadah, dan bonusnya adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya tadi itu, orang beriman sudah melaksanakan ibadah, sudah sholat, sudah melaksanakan puasa, sudah melaksanakan berbagai bentuk. Kok ternyata masih memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Bukan hanya itu, wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Itu masalahnya. Sudah makan harta orang dengan batil, mengangkatnya jadi sengketa di pengadilan, kemudian tahu itu salah, tapi kemudian dia menang di depan pengadilan. Wah, luar biasa, dapat penguatan pengadilan luar biasa. Maka kalaupun dia orang beriman, kalaupun dia sudah sholat, sudah puasa, sudah beribadah yang baik, kalau masih begitu, tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, saya ungkap balik lagi ke sini ya. Ini tadi. Amma in halafa ala malihi liyakulahu zulman la yalqayannallaha wa huwa anhu mu'ridun. Ya.
Ini sebabun nuzul yang pertama. Ya, nanti ada lagi berikutnya. Saya baca dulu sebabun nuzulnya yang berikutnya ya. Nah ini. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nari muttafaqun alaih. Ummu Salamah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Nah, kalau di sini radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Ummun ini ibu, nyonya kalau bahasa sekarang. Salamah, maaf, ibunya Salamah, maaf. Nah, ibunya Salamah. Nah, Salamah itu ya orang yang baik juga, maka dia disebut Ummu Salamah. Dia pernah punya suami, jadi tidak dipanggil dengan namanya, ya dipanggil dengan Abu Salamah gitu ya. Mungkin sebagian di antara kita juga masih begitu ya, dipanggil dengan nama anak pertama biasanya ya. Seperti Rasulullah SAW dipanggil dengan nama anak pertama, Abul Qasim, bapaknya Qasim gitu ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda. Ya tentu ini rupanya, kalau ini tidak disebut nama, apakah itu terkait dengan Umrul Qais? Ya, dengan abdan tadi itu, wallahu alam, tidak diketahui. Tapi ini di depan orang yang bersengketa di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Innama ana basyarun." Saya ini manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Terus kalian bersengketa, membawa urusan sengketanya kepada saya. Wa la'alla ba'dukum may yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Dan boleh jadi di antara orang yang bersengketa di antara kalian itu ada yang argumennya itu kelihatan lebih kuat ya, lebih jelas, lebih meyakinkan, sehingga dengan argumen yang lebih meyakinkan itu faqdi lahu binahwi ma asma, saya putuskan sesuai yang saya dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, siapa yang kemudian mendapatkan keputusan saya, dan keputusan saya itu hakikatnya sama dengan kalian melanggar hak saudaranya, hak orang lain, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka itu sebenarnya sama, saya sudah memotongkan buatnya potongan neraka. Gitu ya. Makanya sekarang apa yang disebut di dalam Al-Quran, khususnya ketika masuk kalimat wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqa, ini tadi itu sampai bawa ke pengadilan supaya kalian bisa makan sebagian fariqan min ta'ifah min amwalin nasi bil ismi, memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, bil ismi ay bil zulmi. Bagaimana bil ismi itu? Kata Ibnu Abbas, bil ismi itu kalau zaman dulu bil yaminil kahzibah, dengan sumpah palsu kalau dulu ya. Kalau sekarang dengan apa namanya, undang-undang palsu gitu ya. Ono undang-undang palsu gak ono. Ya, undang-undangnya asli tapi isinya palsu, isinya bohong gitu ya. Sama, itu proyektif sekali. Apa yang ada pada zaman dulu diturunkan pada masa Rasulullah SAW itu ternyata sekarang itu
sengketa yang dibawa ke, ya, bukan hanya pengadilan, karena hukam itu termasuk adalah pengambil keputusan. Dulu itu kalau ada Rasulullah SAW, semua urusan dikasihkan beliau. Gimana urusannya? Ini begini. Itu beliau disebut hakim. Nah, sekarang bukan hanya hakim yang begitu itu. Ya, daftar nang pertanahan, kalau pertanahan sebagai hakim, oh iya ini, ya sama, itulah hukam. Sama. Ya. Sehingga para ulama nanti menetapkan sebenarnya keputusan hakim itu bisa dua macam. Bisa memang ada mens rea, kalau bahasa sekarang ada motif, ada niat, karena ada riswah, ada suap, maka tentu itu salah, ya, pasti salah, pasti neraka. Ataupun keputusannya didasarkan pada surat-surat, ya, berdasarkan bukti-bukti, tidak tahu bagaimana isinya, gitu ya. Tapi bukti itu memutuskan satu keputusan, padahal sebenarnya harusnya tidak demikian. Maka nanti bagi orang yang mendapatkan putusan, meskipun kelihatannya sah, tapi di dalam Islam itu tetap tidak halal. Nanti ada, kita coba lihat pendapat para ulama, kesimpulan para ulama tentang itu nanti. Jadi dulu sudah begitu. Kata Ibnu Abbas, litakulu amwalan nasi bil ismi, itu bukan hanya dimaknai bil zulmi, tapi bil yaminil kadzibah, dengan sumpah palsu. Ya. Padahal kalian sebenarnya tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu ayatnya. Litakulu amwalan nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Karena itu kemudian para ulama sepakat, para imam-imam fikih sepakat ala qauli bihadzal hadithi jumhurul ulama wa immatul fuqaha, wa huwa nassun fi anna hukmal hakimi ala dhahiri la yughayyiru hukmal batin, wa sawa'un kana dzalika fil amwali wat tima'i wal furuj. Yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, ya, saya ini manusia biasa, kata Rasulullah, ya, kalau kemudian menghadapi sengketa di antara kalian, terus di antara kalian dalam bersengketa itu ada yang kelihatan argumennya itu lebih baik, lebih kuat, lebih terang, sementara sing siji gak iso ngomong. Terus kemudian karena itu saya memutuskan, ya, siapa yang menang berdasarkan yang saya dengar, yang saya lihat, berdasarkan bukti yang ada di persidangan, bahasa gampangnya sekarang, ya. Dan ternyata itu salah, seharusnya nggak demikian, maka sebenarnya saya sudah memutuskan memberikan kepada orang yang memenangkan sengketa itu, justru saya memberikan sepotong api neraka, begitu. Maka para ulama, mayoritas ulama ahli fikih sepakat bahwa hadis ini adalah nas yang jelas yang menyatakan anna hukmal hakimi ala zahir, bahwa hukum yang ditetapkan penguasa atas fakta-fakta yang mungkin terungkap di persidangan, fakta-fakta yang kelihatannya itu fakta yang ada di lapangan, itu sebenarnya la yughayyiru hukmal batin, tidak akan mengubah hukum yang tersembunyi. Nek hukume gak ngono, meskipun itu faktanya itu kebalikannya,
diputuskan kebalikannya, maka hukumnya tetap sama. Itu ya. Dan itu wasawaun kana zalika fil amwal. Itu sama. Apakah dalam urusan sengketa harta, waddima, maupun dalam sengketa darah. Sengketa darah saiki kan kathah ya. Sampean terlibat kecelakaan misalnya, sakjane gak salah. Ya, wong sampean sing ditenggor. Sampean sing ditenggor. Tapi kuno sing penjut, misalnya nek penjut. Atau mungkin lebih daripada penjut gitu ya. Kadang-kadang kan nek model dulu, meskipun model sekarang katanya berubah, tapi saya nggak tahu faktanya gimana ya. Nah, model dulu kan pokoknya nek mobil karo sepeda kalah sepeda, kalah mobil kan gitu. Sopo sing bener ya tetep sepeda. Ya, sepeda karo becak tetep sing menang becak, gitu kan? Meskipun itu keputusannya kepolisian misalnya adalah sepeda kalah, padahal sepeda itu sing bener, maka itu hukum batinnya tetap orang itu yang bener. Sing diputuskan oleh kepolisian misalnya, padahal dia yang bersalah, dia yang harus ganti rugi, maka itu tidak berpengaruh di hadapan Allah. Ojo seneng-seneng, aku dino iki lumayan deh, sepedaku bengkong tapi ini oleh ini misalnya, itu nggak halal itu ya. Itu. Jadi bukan hanya tentang amwal, tapi juga tentang dima. Dima itu darah, bisa jadi kecelakaan sampai sakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Ya, yang ngantuk dia, ya, yang ini dia, yang ini dia, gitu kan misalnya kalau ada yang seperti itu ya. Maka hakikatnya di hadapan Allah yang salah tetap akan dihukumi salah meskipun hukum di dunianya berbeda. Dan yang ketiga wal furuj, termasuk dalam urusan farji, ini biasanya dalam urusan li'an, saling menuduh siapa yang berbuat selingkuh gitu kan. Nah, sekarang banyak sing selingkuh, sing gugat cerai, yang menuduh justru pasangannya yang selingkuh itu banyak sekarang. Saya itu dengar kayak gitu lu kok iso sekadung koro mesisan dengan cara itu tadi ya, gitu. Gugat ke pengadilan ya, padahal dia yang salah, dia yang selingkuh. Supaya gugatannya itu dikabulkan, dia menuduh yang lain selingkuh, maka itu kalau itu suami istri laknat itu ya, laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kalau itu bukan suami istri itu namanya qadzaf. Nuduh orang, ada hukumannya sendiri. Ya, nuduh ya enggak ada bukti atau nuduh orang berbuat itu tadi selingkuh, qadzaf. Hukumannya itu dicambuk ya 80 kali plus sumpahnya tidak diterima seumur hidup. Itu kalau dalam Islam begitu. Pernyataannya di pengadilan tidak pernah dipakai lagi itu. Nah, gitu. Ini nggak berlaku. Nggak berlaku. Tapi hukum hakikatnya Allah yang tahu, tetap berlaku. Nah, gitu ya. Sekarang kelihatannya nggak berlaku. Ya. Apalagi sudah punya kekuasaan, wah istiwala wali. Hukumnya di tangan Allah tetap. Maka kalau sekarang itu ya kita sering ramai sengketa tanah, sengketa lahan, sengketa laut sekarang terakhir ya. Termasuk laut Sidoarjo, enggak aja Sidoarjo itu keliling Surabaya sak Gresik sak gampang itu ya Allah.
Kalau yang Surabaya sudah lewat, daerah Sukolilo itu sekitarnya sudah lewat itu. Itu kan ditambah-tambah itu kan udah dibeli dulu itu kan. Habis itu reklamasi, setelah itu didirikan bangunan itu kan. Maka di mata Allah tuh nggak akan keliru sapa sing ngambil itu ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah itu di dalam ayat ini luar biasa. Secara hukum oke dimiliki, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Kalau Surabaya kan sudah lewat, artinya sudah berdiri apartemen kalau di Surabaya. Ya, sebelah timur itu sudah berdiri apartemen dan perumahan mewah sudah. Ya. Sebagiannya dulu tambak, sebagiannya reklamasi. Ngono. Carane ngono, sing pinggir-pinggir dituku. Nah, mari ngono, kalau sudah dibeli bisa diuruk kan gitu ya. Apalagi ada yang mengaitkan sekarang tentang undang-undang apa namanya, tambang pasir laut itu kan gitu ya. Pasir laut ya luar biasa ini. Makanya itu ya kalau Ibnu Abbas menyebutnya adalah al-yaminul kadzib, itu adalah sumpah palsu, bukti palsu ya, meskipun ya secara hukum kelihatannya benar. Secara hukum wis muncul HGB ya piye di sana. Ya apa carane ya Allah alam. Gitu. Itu sudah jelas tuh. Kalau samakan karakternya apa namanya pantai Surabaya sama Sidoarjo yang sekarang sudah berdiri rumah itu kan sama karakternya. Itu kan apa bakau. Masyarakat nggak bisa melihat itu sebagai lahan yang produktif, ya dijual murah, baru sebelahnya dituku pisan dikapling. Apa itu sing ono banyune dikapling, ono banyune diisok dikapling. Baru kemudian nanti kalau itu sudah ada proyek apa namanya PSN, proyek strategis nasional, itu kok proyeknya jadi gampang nang ngono. Kalau sudah menjadi proyek strategis nasional, gampang urusannya, enggak bangunnya murah, totoli larang, kan gitu ya. Sing tuku wong kene, ampun. Nek sampean iso tak tuku ngono. Wong sampean asline akeh sing wong Surabaya tuku rene ya ta no. Gak iso tuku nang Surabaya. Sing iseni Surabaya tutu wong Surabaya. Sing wong Surabaya gak iso, wis aku tak minggir ae. Oleh nang Perumtas ya kan. Perumtas saiki larang minggir maneh kok nang kono. Gitu. Gitu. Jadi itu yang saya sebut ayatnya itu proyektif sekali. Kata As-Sa'di di dalam tafsir beliau, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, itu artinya yang pertama adalah wala ta'khudhu amwalakum ay amwala ghairikum. Kenapa kok amwala ghairikum itu kemudian disebutnya amwalakum? Janganlah kamu mengambil hartamu, maksudnya harta orang lain. Mengapa kok harta orang lain kok disebut harta kalian? Janganlah kalian memakan harta kalian, padahal maksudnya adalah harta orang lain. Kata As-Sa'di dalam tafsirnya, li'annahu yanbaghi lil muslim ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena orang Islam itu mestinya dia menyukai orang lain mendapatkan sesuatu seperti kalau dirinya dapat sesuatu. Dia kalau tidak suka tentang sesuatu, maka seharusnya dia juga, orang lain juga harusnya dia hindari untuk ketemu dengan masalah tersebut. Karena itulah sebenarnya meskipun yang dimaksud adalah jangan makan harta orang lain, itu Allah mengatakan jangan kalian makan hartamu sendiri. Karena hakikatnya kita itu dengan orang lain itu podo, sampean gak gelem nek di royok hartane,
kok sampai ngeroyok? Ya berarti podo karo makan harta sendiri. Itulah cara Allah memberikan kepada kita itu nasihatnya. Wa yahtarimu wa yuhtaramu maluhu kama yuhtaramu maluhu. Ya. Kita kan seneng kalau harta kita itu dihormati, dimuliakan, tidak diganggu gugat. Ya. Maka jangan juga menggugat harta orang lain. Maka hormati, muliakan harta orang lain. Itu maknanya wala ta'khudhu amwalakum. Dan makan harta orang lain itu kata As-Sa'di nau'aini nau'an bihaqqin wa nau'an bibatil. Memakan harta orang lain itu ada dua caranya, dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah. Yang dengan cara yang batil itulah yang haram. Nah kalau yang haram, yang halal, beli itu halal. Ya, kita kan makan harta orang lain tapi dengan cara beli itu halal. Tapi yang haram bagaimana? Misalnya itu kan beli. Jadi kita mendapatkan harta itu kan satu karena beli, ya dua karena hibah pemberian, tiga karena waris. Ya sudah, itu saja. Ya. Nah yang haram itu bagaimana? Kata As-Sa'di, yang haram itu adalah akluha ala wajhil ghasab was-sariqah wal khiyanah fi wati'atin aw ariyah. Dengan cara ghasab, ya, maksa, apa sih? Malak. Itu ya. Malak. Was-sariqah, mencuri. Wal khiyanah fi wati'atin aw ariyah. Ya, dititipi. Ya. Dititipi. Nah, atau pinjem enggak nyaur. Ya kan? Itu namanya khiyanah fi wati'ah aw ariyah. Ariyah itu pinjaman. Wati'ah itu simpenan atau apa namanya titipan. Gitu ya. Dititipi mulai-mulai kalong kan gitu ya, atau sebaliknya. Wa yadkhulu fiha aidan akhdhuha ala wajhil muawadhah bi muawadatin muharramatin ka'uqutir riba wal qimari kulliha fa innaha min aklil mal bil batil li'annahu laisa fi muqabalati iwatin mubahin. Transaksi muawadhah itu adalah transaksi. Ya dengan bertransaksi, tapi transaksinya haram, riba. Transaksinya haram, qimar, judi. Ya, itu juga sama, memakan harta orang lain dengan batil. Atau dengan cara transaksi-transaksi yang lain yang sekarang itu berkembang sangat pesat sekali model transaksinya itu. Wa yadkhulu fi dzalika akhdhuha bisababi ghasyin fil bai'i wasyira'i wal ijarati wa nahwiha, termasuk ghassun fil bai' atau ghassun fis syira', tuku tapi ambek ngakali, itu ghassun fis syira'. Ya itu tadi. Ya, sing tuku napa mang tambahe wong-wong pesisir iku kan goroi niki gak kanggo niki nggo niki murah wis, padahal wis seru iku petahe jange kayak proyek ya, gitu ya, digoroi masyarakat niki gak iso dikembangno iki murah terus gak ono regane. Aku gak tak gawe opo, tak gawe ngene, tak gawe ngene, wis angel iki ya, gitu ya. Ternyata justru itu namanya ghassun fi syira'. Kita kan sering lihat ghassun fil bai', dodol sing nipu, ngakali itu banyak. Ya, kita tahu. Ya. 1 kilo 20.000. Ternyata gak sampai 1 kilo. Itu dodol ghassun fi syira', itu ya. Banyak sekarang. Ya. Tapi ghassun ma'fil bai', tapi ghassun fi syira'.
Ya, nipu dalam pembelian beli itu juga banyak. Ya. Nek sing bentuk gampang, bentuk yang paling gampang itu ketika tawar menawar, kalau beli muni kula mboten sak menten, gak oleh kula sak mene. Padahal wis padi. Sing tuku nggih ngoten. Nang kono mang lho. Iki 2.000, sampean tawone 5.000 padahal gurung tahu. Niku itu ghasun fil syira wa ghasun fil bai' ya. Nah, dalam transaksi yang lebih tinggi sama gitu ya. Termasuk wal ijarah, sewa menyewa ya. Sewa nopo? Sewa terop tilong. Padahal wingi ku ngene. Kurang apa nih ini kurang ya. Nah, misalnya sewa apa maneh buahnya ya. Itu juga aklul mal bil batil. Terus wa yadkhulu fi dzalika istimalul ajra'i wa akli ujratihim wa kadzalika akhdhuhum ujratan ala amalin lam yaqumu biwajibihi. Termasuk mempekerjakan orang wa aklu ujratihim, terus dia makan ujrah atau upah mereka. Ya, contohnya apa? Contohnya niku napa biasane saat niki niku kan kathah atau banyak pekerja yang outsourcing. Itu ya. Betul. Itu namanya istimalul ajra wa aklu ujratihim. Kalau sejak awal itu jelas, ya. Bayaran sampean ikut saya itu sekian. Enggak masalah. Ya. Nanti selebihnya saya mengambil keuntungan kepada pengguna. Gitu kan? Oke, sudahlah. Ternyata itu bisa dimakan 2 kali. Siji adalah itu tadi, ya kemudian disampaikan kepada penggunanya, ya ini bayarannya sekian. Ya. Tapi ternyata itu masih dipotong, ono potongane maneh, wah itu masalah itu ya. Itu banyak sekarang itu. Ya, outsourcing itu begitu. Biasanya jelas ini bayaran petugas ini adalah sekian dari kami, sudah. Oke, disampaikan oke iya. Ternyata masih dipotong lagi, ya itu masalah ya. Atau akhluhum ujratan ala amalin lam yaqulu biwajibihi. Ya. Dia mengambil ujrah, mengambil HR bayaran padahal dia tidak mengerjakan. Gitu ya. Iya. Ini apa kejibutan itu? Kajine merem ya. Baik. Wa yadkhulu fi dzalika akhdhul ujrati 'ala al-ibadati wal qurbati allati la tasihhu hatta yuqsadu biha wajhullah ta'ala. Termasuk mengambil upah atas ibadah atau pengabdian yang tidak sah kecuali jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ayat berapa? 42 ya. 41 surat Al-Baqarah kan langsung kita sudah berbicara wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya termasuk ngajar begini ini. Ya. Makanya ngajar itu ya kan terkait dengan ayat 41 surat Al-Baqarah itu kan sebagian ulama itu kan berpendapat tidak boleh mengambil upah dari sebuah amalan ibadah. Amalan ibadah itu termasuk ngajar Al-Quran dan sebagainya. Ramai pendapat para ulama waktu itu. Tapi jumhur ulama membolehkan.
Karena Rasulullah SAW ya dalam hadis tentang sahabat yang nambani wong sampai surat Al-Fatihah itu membolehkan, boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik ujrah kalau mau ngambil ya dari mengajar Al-Quran, gitu ya. Cuma itu tadi sing dibayari niate juga kudu bener kan gitu ya. Iku nek nonton niate keliru ya itu termasuk makan dengan cara yang haram menurut As-Sa'di. Para ulama sudah mendiskusikan itu kan itu ya. Nah, nanti kita kembali ke tafsir surat itu begitu. Nah, mayoritas ulama boleh, cuma itu tadi dasarnya dalilnya jelas ya, Rasulullah juga menyatakan jelas, cuma para ulama sepakat niatnya itu harus tidak keliru ya gitu ya. Nah, saya kira demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Satu ayat rupanya kita masuk tentang ayat yang menurut saya sangat proyektif ya. Dulu waktu dulu biha ilal hukam itu contohnya sederhana, tapi sekarang waktu dulu biha ilal hukam dibawa kepada penguasa, pengambil keputusan untuk mendapatkan legalitas, itu sekarang itu ragamnya macam-macam. Yang sedang rame tanah wong Sidoarjo, bukan lautnya orang Sidoarjo di sini ya, yang kalau 650 hektar tuh kelihatan kecil, makanya sampean munine ojo 650 hektar ya, 6.500.000 meter persegi gitu ya, supaya kelihatan besar. Meskipun tanah sampean mek duwiti, tapi kalau ukuran laut ya 6,5 hektar laut itu cilik, aja ngomong 6,5 juta meter persegi gitu ya, itu luar biasa itu ya. Memang itu pinggir laut itu saya sudah tahu itu ya, sudah agak lama informasinya sudah ada di internet itu ya. Yang menguasai kalau tidak salah itu James Riyadi dan kawan-kawan itu ya. Meskipun kalau jenenge kan ngono kan, meskipun enggak ada jenenge. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.